berarti bersentuhan wanita itu sama statusnya dengan orang yang batal wudu. Karena kalau sudah bersentuhan wanita, tayamumlah. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Ibu-ibu yang kami hormati, dan semoga kita dirahmati, diberkahi, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan oleh Allah dalam kebaikan tempat. Itulah masjid yang disebut sebaik-baik tempat adalah masjid. Ahabbul biladi indallah masajiduha. Bumi yang Allah cinta itu adalah masjid-masjidnya. Bertemunya kita juga di sebaik-baik majelis, inilah majelis ilmu. Majelis yang disebut didoakan oleh malaikat. Bahkan ikan di lautan pun mendoakan orang yang hadir di majelis ilmu mencari ilmu. Maka kumpulan kebaikan tempat ini, kumpulan kebaikan majelis ini menjadi sebab Allah golongkan kita menjadi orang-orang baik, dimatikan dalam kondisi baik, dan ditempatkan nanti di tempat terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu rahimakumullah, di siang ini kita akan mengkaji fikih hukum bersentuhan suami dan istri, apakah membatalkan wudu atau tidak. Ya Bu, kira-kira menurut Ibu batal enggak? Yang batal angkat tangan. Yang tidak batal angkat tangan. Apa banyak yang tidak ngangkat tangan kok? Ragu-ragu. Baik ibu yang dimuliakan Allah,
bagaimana pendapat ulama tentang status bersentuhan suami istri kau. Batal atau tidakkah wuduknya? Karena itu banyak pertanyaan. Pertanyaan itu sering terulang-ulang. Artinya sering diulang, ditanyakan terus. Hukum suami istri bersentuhan, batalkah atau tidakkah wuduknya? Ada memang ayat ibu. Ayat itulah yang menjadi sebab ulama itu berbeda dalam menetapkan hukumnya. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, "Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban." Atau kamu bersentuhan dengan wanita dan kamu belum mendapatkan air, maka tayamumlah kamu. Nah, ayat itulah yang menjadi perbedaan pendapat ulama menghukumkan wanita. Jadi kan di Al-Maidah ayat 6 itu Bapak Ibu, kita bacakan, wa in kuntum marda aw ala safarin, kalau kata Allah kamu dalam kondisi sakit atau kamu dalam musafir, berjalan jauh, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau kamu ngimbuang air besar ke WC lah, aula mastumun nisa, atau kamu bersentuhan dengan wanita, itu falam tajidu ma'a, dan belum dapat air, maka perintah Allah fatayammamu, maka kamu dipersilahkan bertayamum. Jadi kalau satu sakit, dua musafir, ketiga buang air besar atau buang air kecil, keempat bersentuhan dengan tina, maka kalau tidak dapat air tayamumlah. Itu ibu, tidak dapat air tayamumlah. Kita membahasnya berdasarkan pendapat para ulama. Oh, berarti bersentuhan wanita itu sama statusnya dengan orang yang batal wudu. Karena kalau sudah bersentuhan wanita tayamumlah. Nah, kita ayat ikolah ibu yang terjadi perbedaan pendapat ulama. Kita tengok ulama fikih, imam mazhab yang 4. Imam mazhab yang 4 pertama, Imam Maliki dan Imam Hambali. Dua imam iko ibu sepakat dalam menghukumkan ayat iko bahwa bersentuhan lanang dengan wanita yang bukan mahram. Yang bukan mahram ibu. Karena kalau yang mahram jeleh dak bu, tidak akan batal wuduk, betul bu? Kalau tidak salah pernah dak kita bahas mahram bu? Jawablah bu. Lupa. Kelak kita ulang dikit siapa tuh mahram. Mahram itu kan orang yang haram dinikahi. Jadi kalau lanang kek tino atau tino kek lanang bersentuhan dengan mahram yang haram dinikahi itu jeleh tidak batal wudhu. Itu bagaimana yang bukan mahram? Nah, kalau yang bukan mahram, ayat tadi, kalau kau bersentuhan dengan wanita belum dapat air tayamumlah. Berarti batal itu maksud ayat. Ya dah, Bu. Tapi dalam menghukumkan itu ulama itu berbeda dalam menafsirkan. Imam Malik ke Imam Hambali sepakat tuh. Laki-laki perempuan bersentuhan yang bukan mahram maka tidak batal wudu. Tidak batal wudu, tapi ada syarat. Selama tidak ada syahwat, tidak ada sir, tidak ada nafsu, maka
sepakat Imam Maliki dan Imam Hambali tidak batal. Sentuhan walaupun sentuhan kulit yang tidak disengaja misalnya, maka tidak batal wudu selama tidak ada nafsu. Dalilnya itu diambil ketika Nabi diceritakan Aisyah, kaki aku tu berada antara kiblat dan tempat sujud Nabi. Jadi Nabi kalau nak sujud, ibu ditariknya kaki Aisyah, digesernya baru Nabi sujud. Nabi tegak, meluruskan lagi kaki Aisyah. Bayangkan tuh ibu, kecilnya rumah Nabi itu dah. Kalau Nabi tegak, Aisyah selonjor tidur, manjangkan kakinya. Pas Nabi nak sujud, ditarik kaki itu biar Nabi bisa sujud. Terbayang dah ibu alangkah kecil rumah Nabi? Bu, terbayang dah ibu? Buku puasa itu, Bu? Hah? Tapi keluar dari mulut Nabi, baiti jannati, rumah tanggoku, surgaku. Rumahnya kecil. Ya, Bu? Oh, berarti kebahagiaan itu bukan ukuran dari rumah besar. Ya, Bu? Bu? Jadi Nabi pun dalam kondisi sholat, megang kaki Aisyah, geser, baru Nabi sujud. Di situ, oh berarti tidak batal sentuhan lanang dan tina. Suami istri sekali. Termasuk Nabi kalau nak sholat, Nabi pernah mencium Aisyah, kemudian langsung sholat tanpa pakai wudhu lagi. Jadi, habis mencium Aisyah, Nabi langsung sholat. Dari sikola Imam Maliki dan Imam Hambali sepakat bersentuhan suami istri, termasuk yang bukan suami istri, lanang dengan tina yang bukan mahram, selama tak ada sir, selama tidak ada nafsu, maka tidak batal. Nah, itu, Bu. Ya, Bu. Tapi berarti kalau ada nafsu batal tak, Bu? Batal. Itu menurut Imam Maliki, Imam Hambali. Jadi kita tengok dulu pendapat ulama. Artinya kalau pendapat ulama itu benar galau. Tinggal kita kelak bisa memilihnya, meyakininya. Berbeda dengan Imam Hanafi, Bu. Imam Hanafi bahwa bersentuhan laki-laki dengan perempuan atau wanita atau tina yang bukan mahram, termasuk suami istri sekalipun, itu nak ada nafsu atau tidak ada nafsu, tidak batal. Jadi kalau Imam Hambali ke Imam Hanafi, Imam Maliki tadi, Bu, bersentuhan tidak batal. Suami istri tidak batal. Lanang ke yang tina lain, bukan suami istri, tidak batal selama tidak nafsu. Kalau ada nafsu batal di situ. Tapi Imam Hanafi ada nafsu pun tidak batal. Itu ibu. Ngapa? Karena mengartikan aula mastum atau bersentuhan kamu, aula mastumun nisa atau kamu bersentuhan dengan wanita. Bersentuhan itu diartikan oleh Imam Hanafi bukan bersentuhan kulit, tapi maaf bercampurnya suami istri. Jadi nak ada nafsu, tidak ada nafsu, bersentuhan suami istri tidak batal menurut Imam Hanafi. Batalnya apa? Kalau bercampur. Itu menurut Imam Hanafi. Batalnya kalau bercampur. Tapi selamanya belum bercampur, berpegangan, ada nafsu sekalipun, tidak batal. Itu menurut Imam Hanafi. Ya, Pak. Tapi pendapat selanjutnya Imam Syafi'i. Bersentuhan suami istri, laki perempuan yang bukan mahram, ada nafsu atau tidak ada nafsu, batal wuduknya. Itu menurut Imam Syafi'i. Batal wuduknya. Menurut Imam Syafi'i, Bu, berbanding terbalik ke Imam Hanafi tadi. Imam Hanafi itu nak ada nafsu, tidak ada nafsu, tidak batal. Batal itu kalau bercampur. Ukuran bersentuhan itu bukan bersentuhan kulit diartikan oleh Imam Hanafi, tapi bersentuhan dimaksud sampai bercampur. Nah, kalau Imam Maliki dan Imam Hambali tidak batal bersentuhan laki dengan tina ni selama tidak ada nafsunya. Tapi kalau ada nafsu batal. Yang tahu nafsu ya yang bersentuhan.
Baik yang menyentuh maupun tersentuh, selama ada nafsu batal. Tak ada nafsu tidak batal. Tapi Imam Syafi'i lebih hati-hati. Nak ada nafsu, nak tidak ada nafsu, bersentuhan laki perempuan yang bukan mahram, termasuk suami istri. Bu. Termasuk suami istri sekalipun. Ternyata batal menurut beliau. Kenapa? Mengartikan bersentuh iko aula mastumun nisa. Atau kamu bersentuhan dengan wanita. Di siko wanita itu umum. Karena namanya istri wanita. Ya kan Bu? Istri itu kan wanita. Tidak ada laki-laki kan? Jadi ayatnya kan bersentuhan dengan wanita. Tidak ada pengecualian termasuk istri. Karena istri itu sesungguhnya bukan mahram sebelum menikah. Ya dah Bu? Sebelum menikah kan suami istri itu bukan mahram. Maka mahramnya terjadi karena akad yang disebut muasyarah itu pernikahan. Jadi Imam Syafi'i lebih hati-hati. Lah tapi tadi dalil bahwa Nabi mencium Aisyah kemudian Nabi salat, itu kata beliau itu khusus untuk Nabi. Karena Nabi bisa menjaga dirinya. Kita tuh tidak ada jaminan bisa menjaga diri kita. Maka untuk kehati-hatian menurut Imam Syafi'i, baik ada nafsu atau tidak nafsu selama bersentuhan kulit Bu batal. Cak mana kalau selain kulit tidak batal? Contoh bersentuhan bapak ke ibu, bersentuhan gigi ketemu gigi, itu tidak batal. Pokoknya kulit ukurannya batal. Itu contoh ibu, bersentuhan gigi kayak gigi. Ya contoh itu, cak mana lah tidak tahulah pokoknya. Bersentuhan rambut kayak rambut, tidak batal. Jadi yang batal itu bersentuhan kulit dengan kulit tanpa ada batas. Tanpa ada penghalang ibu. Kalau ada penghalang, jelas sepakat tidak ada yang batal. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث